Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung yang sejuk, hiduplah seorang perempuan tua bernama Marni. Usianya telah melewati 70. Rambutnya memutih seluruhnya, dan kulitnya telah dihiasi oleh keriput kehidupan. Ia tinggal sendiri di rumah kayu peninggalan orang tuanya. Rumah yang kini mulai lapuk dimakan waktu. Suaminya telah lama meninggal 20 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu Marni menua dalam kesepian yang begitu sunyi. Tak ada anak, tak ada sanak saudara yang mengunjungi. Ia hanya ditemani suara angin yang berdesir di sela perpohonan dan detak jam tua di ruang tamu yang seolah mempertegas waktu yang berlalu tanpa makna. Pagi hari, ia menyapu halaman yang sepi. Sore hari, duduk termenung di beranda menatap langit jingga yang perlahan menelan harapan. Ia bukan tak terbiasa sendiri, tapi terlalu lama sendiri membuat jiwanya meranggas, seperti daun yang kehilangan musim. Marni pernah muda, pernah tertawa, pernah bahagia, tapi kini semuanya hanya kenangan yang mengendap dalam diam. Dalam doa-doa panjangnya, Marni tak lagi meminta umur panjang, hanya memohon agar hatinya tidak sepenuhnya beku oleh kesendirian. Sore itu hujan turun deras, angin meniup daun-daun dengan kasar, dan langit gelap seperti menyimpan rahasia. Marni hendak menutup jendela ketika terdengar ketukan di pintu depan. Suara yang asing namun tergesa. Ia membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri seorang pemuda basah kuyup, mengenakan jaket lusuh dan menenteng ransen kecil. "Permisi, apakah ini rumah Bu Marni?" tanyanya dengan suara ragu. Marni menyipitkan mata. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Dion, cucu dari suami Marni dari pernikahan sebelumnya. Ia kehilangan ibunya beberapa bulan lalu, dan sejak itu hidupnya seperti kapal karam, tanpa arah, tanpa tujuan. Ia datang membawa nama, membawa kenangan masa kecil samar yang dulu pernah bermain di halaman rumah ini. Ia tak berharap banyak, hanya tempat berteduh, tempat yang bisa ia sebut rumah sekali lagi. Marni memandangi wajah Dion. Tidak ada garis darah yang mengikat mereka. Namun sorot mata pemuda itu jujur dan juga kesepian. Ia melihat bayangan dirinya di masa muda. Tanpa berkata banyak, Marni mengangguk pelan. "Masuklah nak, hujan tak layak menjadi tempat pulang." Hari demi hari, kedatangan Dion membawa perubahan yang signifikan dalam hidup Marni. Rumah tua yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi tawa dan aktivitas. Dion tidak hanya tinggal, tetapi juga menjadi sosok yang aktif dalam kehidupan Marni. Setiap pagi, ia membantu neneknya merawat kebun yang sudah lama terlantar, menanam sayur, dan memperbaiki bagian-bagian rumah yang mulai rusak. Marni melihat ketulusan dalam setiap gerak pemuda itu. Dion tidak mengharapkan sesuatu, bahkan dalam keterbatasannya, ia tak pernah meminta lebih. Tangan muda itu begitu cekatan dalam menata ulang rumah yang selama ini hanya dihuni kesepian. Mereka berbincang tentang banyak hal, tentang kehidupan, kenangan, dan bahkan masa depan yang masih penuh misteri. Marni merasa sesuatu yang sudah lama hilang kembali tumbuh dalam hatinya, yaitu harapan. Malam-malam pun diisi dengan cerita-cerita lama yang kembali hidup. Dion membacakan buku-buku tua milik Marni yang sudah berdebu. Marni dulu pernah merasa senja semakin memudar. Kini merasa semangat baru. Kebersamaan mereka bukan hanya soal makan bersama atau berbicara tentang hal-hal sepele. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Sebuah ikatan yang tumbuh bukan dari darah, tapi dari kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan. Tetangga mulai memperhatikan perubahan ini. Beberapa di antara mereka melirik dengan sinis, tetapi Marni dan Dion tak peduli. Kehadiran satu sama lain lebih berarti daripada bisikan-bisikan yang tak bisa mereka kontrol. Dion bukan hanya cucu, ia adalah cahaya yang menyinari kembali jalan hidup Marni. Suatu malam yang sepi, saat hujan kembali turun dengan lembut, Dion duduk di beranda, menatap rembulan yang tersembunyi di balik awan gelap. Marni melihatnya dari jendela dan menghampiri. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati pemuda itu. "Nak,
Ada yang mengganggu pikiranmu? Ceritakanlah, aku mendengarkannya, kata Marni dengan lembut, seperti yang selalu dilakukan untuk teman-temannya dulu. Dion menoleh, matanya terlihat penuh kebingungan. Nek, aku harus mengakui sesuatu. Mungkin ini akan terdengar aneh, bahkan tidak pantas, tapi aku rasa aku jatuh cinta padamu. Marni terperangah. Kata-kata itu seperti petir yang membelah langit malam. Ia tak bisa langsung merespon, dan perasaan itu membingungkan. Namun Dion melanjutkan, aku tahu ini tidak seharusnya terjadi, tapi sejak aku tinggal di sini, sejak kita berbagi hidup bersama, aku merasa seperti menemukan kembali cinta yang hilang. Dan entah bagaimana, aku tak bisa mengabaikan perasaan ini. Marni terdiam lama. Ia mencerna kata-kata itu, mencocokkannya dengan segala pengalaman yang ada dalam hidupnya. Cinta bukanlah hal yang dapat didefinisikan oleh norma atau hukum manusia. Cinta adalah perasaan yang datang dari hati yang paling dalam, yang tak mengenai batas umur atau hubungan darah. Dengan suara lirih, Marni berkata, aku mengerti nak, dan aku juga merasakannya. Tetapi kita harus tahu apa yang kita lakukan. Dunia mungkin tidak akan memahami kita. Dion menunduk, merasa cemas. Namun Marni meletakkan tangan di pundaknya. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Cinta adalah perjalanan dan kita akan menempuhnya dengan hati yang penuh keberanian. Keesokan harinya, berita menggemparkan desa. Marni dan Dion menggelar akad pernikahan sederhana di halaman belakang rumah mereka. Hanya beberapa orang yang hadir, beberapa tetangga yang tahu dan beberapa keluarga jauh yang tetap mendukung. Namun mayoritas warga desa terkejut dan mencibir. Apa yang mereka lakukan dianggap tak wajar, bahkan menyalahi adat dan norma. Marni, seorang wanita tua yang seharusnya dilindungi oleh anak-anaknya, kini menikahi cucu tirinya yang masih muda. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut-sudut desa. Ada yang menganggap Marni dan Dion sebagai pasangan aneh, bahkan ada yang menyebut mereka gila. Namun bagi Marni dan Dion, tak ada yang lebih penting daripada cinta yang mereka rasakan satu sama lain. Tidak ada rasa malu yang bisa menghalangi kebahagiaan mereka. Mereka bukan sekedar pasangan yang dilihat dari luar, melainkan dua jiwa yang saling menyembuhkan luka masing-masing. Setiap malam, mereka berdua bersama-sama di beranda, berbicara tentang masa depan mereka. Dion berjanji untuk membangun kehidupan yang lebih baik, untuk bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Marni, meski sudah tua, merasa seperti kembali muda. Ia merasakan cinta yang begitu tulus dari Dion, dan meski dunia luar menilai mereka dengan pandangan miring, mereka tetap berdiri teguh, saling mencintai tanpa syarat. Namun, seperti yang Marni tahu, perjalanan cinta mereka belum berakhir. Tantangan terbesar kini datang, dunia luar yang tak bisa menerima hubungan mereka, dan ujian-ujian yang akan menguji keutuhan cinta mereka. Meskipun mereka saling mencintai, hidup mereka tidak pernah mudah. Setelah menikah, Dion berusaha mencari pekerjaan di desa. Namun, banyak yang menolaknya dengan alasan yang samar. Dia bukan dari sini, atau ada sesuatu yang tidak benar dengan orang ini. Begitu banyak pintu tertutup di hadapannya, karena hubungan mereka yang dianggap tabu. Marni, meskipun sudah lanjut usia, tak pernah berhenti mendukung. Ia membuka kelas memasak kecil-kecilan untuk anak-anak desa, mengajarkan mereka resep-resep tradisional yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Ia berharap dengan demikian mereka bisa melihat sisi lain dari kehidupan yang penuh kasih dan kebaikan. Dion membantu Marni dalam setiap langkah. Bahkan ketika mereka mulai kekurangan bahan baku untuk kelas memasak, Dion tetap berusaha semampunya. Ia bertani di kebun dan menjual hasilnya. Meskipun sedikit demi sedikit, dia mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak. Namun, meskipun mereka tak pernah menyerah, kecaman dan cercaan terus datang. Ada yang melabeli mereka sebagai pasangan tak bermoral. Bahkan keluarga mereka mulai menjauh. Tapi mereka berdua tak pernah berpikir untuk mundur. Dion dan Marni terus bertahan. Mereka menghadapi dunia yang tak mengerti. Dunia menyadari bahwa cinta itu membutuhkan pengorbanan. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Mereka saling menguatkan, dan bersama-sama mereka mulai melihat hasil dari kerja keras mereka. Pelan-pelan, tetangga mulai melirik mereka dengan pandangan yang berbeda. Mereka melihat bukan hanya pasangan yang aneh,
tetapi juga dua orang yang bekerja keras untuk membangun kehidupan mereka. Meskipun segala rintangan menghalangi, waktu berjalan dan seperti air yang terus mengalir, perlahan kehidupan Marni dan Dion menemukan alurnya. Usaha kecil mereka mulai dikenal. Anak-anak desa yang dulu dilarang mendekat oleh orang tuanya, kini datang dengan senyum, membawa bahan makanan untuk ikut belajar masak. Orang tua mereka mulai luluh ketika melihat anak-anak mereka pulang dengan bahagia, membawa kue buatan sendiri, dan cerita hangat tentang nenek Marni dan Kak Dion. Salah satu momen yang mengubah segalanya adalah ketika Dion menyelamatkan seorang anak tetangga yang terjatuh ke sungai. Tanpa pikir panjang, ia terjun menarik bocah itu ke daratan. Kejadian itu menyebar cepat, dan mendadak wajah Dion bukan lagi simbol kontroversi, melainkan keberanian. Marni pun mendapat undangan dari ibu-ibu PKK untuk mengajari membuat jamu tradisional. Perlahan masyarakat mulai memandang mereka bukan dari status hubungan mereka, tapi dari ketulusan tindakan mereka. Beberapa mulai berani menyapa, bahkan meminta maaf karena telah menghakimi. Marni tersenyum, bukan karena pengakuan itu, tetapi karena ia tahu cinta mereka bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dibagikan. Ia dan Dion telah melewati badai, dan kini mereka mulai melihat pelangi yang tumbuh dari luka. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.